balik lagi bersama kita di Rapid Tech. Bersama saya dan Ibu Anbarita. Hari ini kita mau ngebahas tentang keresahan yang ada di teman-teman para pejuang-juang bisnis yang bergerak khususnya di bidang jasa dan kreatif. Keresahan ini muncul berdasarkan pengalaman-pengalaman kita ya Bar ya. Nah, pengalaman kita mau sharing ciri-ciri atau beberapa apa tuh namanya? Ciri-ciri apa bahasa lainnya Mbak? Ciri-ciri tipe-tipe toxic customer yang kalian harus waspadai. Ciri-ciri pertama customer yang toxic adalah yang banyak maunya tapi harganya murah. Iya, yang buat mereka harga itu nggak masalah. Iya. Tapi harus murah. Kenapa jadi, tuh? Kan kita ada segitiga ini ya, ada segitiga Bermuda. Jadi customer itu cuma boleh milih berapa Mbak? 2. Cuma boleh milih 2 Di antara 3. Pilihannya antara murah, bagus, sama cepat. Murah, bagus, cepat. Cuma boleh pilih 2. Oke. Bagus, cepat pasti mahal. Kalau mahal, kalau cepat, terus maunya murah, pasti jelek. Karena butuh effort kan. Udah murah mau cepet ya nggak mungkin bagus. Iya betul. Ya kalau mau satu lagi, kalau misalnya mau bagus sama harganya juga mahal, pasti kita ngerjainnya lama. Ya nggak lama banget sih, sewajarnya. Butuh waktu intinya, tapi dalam waktu yang masih wajar. Iya. Berarti yang pertama tadi kenapa? Customer yang banyak maunya. Itu ciri-ciri customer toxic. Yang kedua, tidak menghargai vendor. Jadi pengalaman kita gimana Bar sebagai vendor? Jadi pernah ada customer yang tidak menghargai jasa dari apa yang kita sudah deliver gitu. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari apa ya, kacamata customer gitu ya. Mungkin dari segi apa effort ya? Kelihatannya kecil gitu. Iya, dari segi effort kelihatannya kecil. Padahal kita kalau dari kita sebagai orang yang buat di bidang jasanya, atau mau programmer mau desainer, mau videographer atau editor, itu kan effortnya gede. Pertama butuh waktu, minimal butuh buka laptop deh. Buka laptop, konekin wifi, ngumpulin niat, terus ngeditnya, butuh brainstormingnya dulu, mikirin konsepnya kayak gitu, ide-idenya. Nah kadang kalau perusahaan jasa itu kita nggak terlihat tuh yang kayak gitu, bentuknya nggak tangible sama intangible. Apa tuh bedanya? Tangible berarti dia nggak bisa disentuh lah ya. Nah itu kita tuh nggak kayak makanan atau misalnya bangunan, produk langsung terlihat. Jadi memang bener kita di belakang layar gitu. Terus nggak dihargainnya gimana Mbak biasanya? Nggak dihargainnya karena menyepelekan. Menyepelekan waktu. Gitu doang ngerubahnya, gitu doang, masa nggak bisa, gitu doang. Padahal effort di belakangnya tuh banyak. Nggak cuma satu doang, ibaratnya satu doang yang diubah, tapi mungkin kalau bangun rumah kelihatan ya mau nambah plafon, pasti kan kita harus beli ke toko bangunan dulu, bayar dulu tambahannya. Nah, kalau dari segi sistem, klien tuh nggak lihat hal-hal kayak gitu. Sistem itu kayak main komunikasi kata yang berentet. Customer ngomong ke kita, terus kita kan effort nih ngejelasin lagi ke tim, ke programmer. Dari programmer bikin habis itu balik lagi ke kita cek. Habis itu kita balikin lagi ke customer, cocok atau enggak. Itu kan ada step-step dan effort yang harus kita jalani. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah komitmen. Nah,
Customer itu biasanya suka nge-commit dari perjanjian di awal. Dari segi apanya tuh? Dari Komitmen segi dari segi gathering requirement, berarti skup pekerjaan ya? skup pekerjaan di awal sampai akhirnya nanti development. Nah, itu kan dari awal kita udah ditentuin nih Pekerjaannya apa aja. Pengen pakai metodenya metode agile atau yang bisa diubah-ubah, atau metode waterfall yang memang satu paket dia udah jadi terus kita kerjain sampai akhir gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata banyak permintaan-permintaan aneh dan memang yang ditambah-tambahin, diselip-selipin. Nah, itu nggak sesuai komitmen tuh. Kalau bahasa gamenya itu ada hidden quest-nya. Iya. Jadi ada quest utama, terus beranak nih. Ada hidden quest di dalam yang kita nggak tahu nih, tapi disembunyiin. Ya, antara disembunyiin atau antara kita yang emang galinya kurang dalam juga. Betul. Bisa juga seperti itu. Tapi ya kalau ciri-ciri toksik gitu ya Mbak ya. Iya. Nyelip-nyelipin di tengah-tengah, bisa lah Mas, ini tolong ya Mbak, besok ya, bisa ya. Itu ciri-ciri customer toksik. Ya tapi toksiknya dalam artian ada kadar batas wajarnya. Iya. Mana yang kita bisa toleransi. Oh ini bolehlah kita revisi lah kan. Iya. Kayak editor atau bikin logo, revisi ada batasnya kan 3 kali Iya. revisi atau berapa kali. Jangan sampai ini jadi unlimited nih. Iya. Makanya sekarang kalau misalkan klien minta revisi atau penambahan yang tiba-tiba nggak sesuai sama komitmen di awal, itu kita tambahin CR atau change requirement. Nah, itu biasa kita kenain biaya guys. Iya. Ingat guys, kerja keras kalian harus dibayar. Iya. Dan itu harus ada biayanya. Jangan sampai kita dieksploitasi, kerja cuma-cuma, terus kita nggak dibayar sepantasnya, sewajarnya. Betul. Gitu aja. Bener nggak Bang? Benar. Nah, jadi itu 3 ciri-ciri customer yang toksik. Jadi solusinya gimana nih kok? Solusinya Buat menghindari customer yang toksik ini. toxic. Ya paling tips yang pertama yang paling gampang, ya kalau kalian udah nemuin customer yang kayak gitu, ciri-cirinya kayak gitu, kalian coba yang paling pertama dengan cara yang mengedukasi. Kalau misalnya kerjaan di bidang jasa itu sama kreatif itu suatu hal yang capek dan menguras tenaga gitu, dan kita harus dibayar sepantasnya. Kalian coba edukasi lah dari effort kalian, terus butuh waktu berapa lama, terus nyari ide itu nggak gampang. Kadang tuh kekurangannya ya si customer-nya kurang edukasi aja, ngelihat ini tuh kayak hal yang mudah. Iya. Kurang mengerti lah, karena kan memang untuk hal digitalisasi ini memang baru-baru sekarang ya. Jadi untuk generasi-generasi yang lama Baby boomers gitu. Baby boomers memang belum begitu paham dengan seberapa besar effort para pekerja jasa ini. Jasa kreatif ya Mbak. Jasa kreatif. Paling solusi yang kedua adalah ya let go aja. Kalau udah tahu Customer-nya toxic ya di let just go. let it go. Let it go. Jangan mau kita dieksploitasi dan kita dibayar nggak sepantasnya. Ya udah, lepasin aja. Emang itu bukan standar customer kita. Betul. Jadi jangan terlalu maksain diri. Atau kalau misalnya emang kalian ngelihat benefitnya, contoh brand dia adalah satu brand yang gede dan bisa ngasih value ke kalian, ya boleh diambil. Misalnya oke, dia harganya murah tapi secara brand value, misalnya dia perusahaan yang multinational company gitu, wah kita pernah handle multinational company, ya itu boleh. Jadi portofolio ya? Iya, itu dari tadi saya mau ngomong itu Mbak, cuma nggak kepikiran jadi muter-muter. Jadi jadi portofolio. Oke. Gitu. Ada solusi lain Mar? Mau tambahin? Udah sih kayaknya. Udah. Oke. Paling kita tutup aja video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih teman-teman. Sampai Dadah. jumpa di video selanjutnya.